Dewan juri yang kami hormati, perkenalkanlah saya Aura Pinasi selaku pembicara dari tim kontra yang dengan tegas menolak mosi perdebatan kita hari ini. Mosi kita hari ini, yakni Dewan ini, menyelesaikan transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit. Dewan juri yang kami hormati, perlulah bagi kita untuk mendefinisikan mosi perdebatan kita hari ini agar alur perdebatan berjalan dengan lancar, yakni yang pertama, OpenAI didirikan pada tahun 2015 sebagai organisasi riset kecerdasan buatan non-profit dengan misi memastikan bahwa Artificial General Intelligence atau AGI atau kecerdasan umum buatan yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Kemudian pada tahun 2019, organisasi tersebut membentuk struktur yang disebut dengan capped profit atau profit terbatas untuk memperoleh investasi eksternal guna mengembangkan sistem AI yang semakin canggih. Kemudian OpenAI kembali merekonstruksi operasionalnya ke dalam model Public Benefit Corporation atau yang disebut dengan PBC. Dewan juri yang kami hormati, struktur capped profit ataupun profit terbatas ini adalah suatu model bisnis di mana investor hanya diperbolehkan memperoleh keuntungan hingga batas tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian entitas ini akan membatasi jumlah keuntungan yang dapat diterima investor dengan tujuan organisasi yang lebih luas. Kemudian Dewan juri yang kami hormati, Public Benefit Corporation atau PBC sendiri adalah suatu struktur perusahaan yang berorientasi profit yang secara merata, secara hukum memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan juga mengejar nilai bagi pemegang saham sekaligus bertujuan untuk kepentingan publik secara bersamaan. Berbeda dengan capped profit, PBC sendiri akan dinilai disinilah tidak membatasi suatu keuntungan yang dapat diperoleh suatu investornya. Dewan juri yang kami hormati, perlu bagi kita untuk membantah argumentasi dari rekan kami tim pro. Rekan kami tim pro menyatakan bahwa argumen mereka yang pertama, yakni mengenai OpenAI merupakan organisasi riset kecerdasan yang memang dari tujuannya awalnya untuk non-profit yang pada akhirnya AI ini memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Namun Dewan juri yang kami hormati, perlulah bagi kita untuk membantah argumentasi yang telah dijelaskan dari tim pro, yakni Dewan juri, kami akan menyampaikan data perkembangan OpenAI dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2026. OpenAI sendiri sudah mengalami beberapa tahapan seperti pada tahun 2015 sampai dengan 2022, yaitu memasuki fase nirlaba dan juga fase komersial. Kemudian pada tahun 2023 sampai dengan 2025 sudah memasuki fase yang disebut dengan eksplosif pasca, menyusul peluncuran ChatGPT yang mendorong adopsi massal. Dewan juri. Kemudian, valuasi OpenAI meroket hingga mencapai 300 miliar dolar pada awal tahun 2025 melalui pendanaan dari investor seperti SoftBank dan juga Thrive Capital. Dan juga pada tahun 2026 ini, OpenAI sudah memasuki fase pendanaan komputasi skala besar. OpenAI telah mengumpulkan total pendanaan lebih dari 2.800 triliun dari investor sejak didirikannya pada tahun 2015 sampai dengan 2026 ini. Dewan juri. Demi mempermudah pendanaan dan juga operasional, maka pada tahun ini OpenAI telah melakukan rekonstruksi menjadi perusahaan berorientasi laba dengan kepentingan saham progresif yang berorientasi pada pengembangan OpenAI itu sendiri. Dewan juri. Kemudian argumentasi dari tim pro yang kedua, yakni mengatakan bahwa progresi AI yang menghasilkan progresi yang sungguh-sungguh jelek pada akhirnya. Namun Dewan juri yang kami hormati, kami tidak sepakat dengan model investasi Public Benefit Corporation. Kami sepakat karena dengan model investasi Public Benefit Corporation, mekanisme penggunaan AI sendiri akan bisa diatur. Model PBC ini bisa memancing investor untuk menaikkan nilai investasinya mengingat peluang AI yang semakin besar setiap tahunnya. Dewan juri. Contohnya, untuk penggunaan ilmiah diberikan akses secara gratis, tapi input ke OpenAI bisa kita tingkatkan lagi kualitasnya untuk menghasilkan output AI yang akan lebih maksimal. Peningkatan itu bisa kita lakukan dengan pembiayaan besar dari investor yang sangat besar tentunya. Dewan juri. Maka dalam hal inilah suatu bantahan yang kami telah sampaikan. Selanjutnya kami akan memberikan argumentasi untuk membantah mosi perdebatan kita hari ini, yakni argumentasi kami yang pertama mengenai model PBC tetap menjaga kepentingan publik. Dewan juri yang kami hormati, tim pemerintah keliru jika menganggap profit akan otomatis menghilangkan nilai moral. Dewan juri yang kami hormati, namun pada kenyataannya struktur Public Benefit Corporation sendiri yang pertama akan secara hukum tetap meningkatkan perusahaan untuk mengembangkan kepentingan publik. Kemudian yang kedua, tidak hanya mengejar suatu keuntungan pemegang sahamnya saja. Dewan juri. Maka dalam hal ini artinya OpenAI sendiri masih memiliki tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, berbeda dengan
korporasi murni yang hanya mengejar profit maksimalnya saja. Bahkan, model PBC sendiri menciptakan keseimbangan antara inovasi dan juga tanggung jawab. Dampaknya di sini Dewan Juri, masyarakat akan tetap mendapatkan akses teknologi, kemudian inovasi cepat dan juga pengawasan etis yang lebih jelas. Dewan Juri yang kami hormati, perlu bagi kita untuk memberikan argumentasi kami yang kedua untuk menguatkan poin bantahan kita, yakni yang kedua, pengembangan AI akan membutuhkan struktur profit yang lebih fleksibel. Dalam hal ini Dewan Juri yang kami hormati, perkembangan AI tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 ini menunjukkan bahwa kemajuan besar terjadi karena perusahaan mampu untuk yang pertama menarik investor besar, kemudian yang kedua memberi infrastruktur komputasi, yang ketiga membayar peneliti terbaik, dan yang keempat melakukan eksperimen berbiaya tinggi. Dewan Juri, AI sendiri bukan sekedar aplikasi yang mampu melatih model canggih yang akan mengembangkan yang pertama superkomputer, kemudian yang kedua jutaan CPU, dan yang GPU, kemudian yang ketiga energinya besar, dan yang keempat riset bertahun-tahun. Namun dalam hal ini struktur profit bukan sekedar mencari uang, tetapi mekanisme untuk mempercepat inovasi, menjaga keberlangsungan riset, dan juga memperkembangkan daya saing globalnya. Dewan Juri, maka dalam hal ini dengan membatasi profit akan sama dengan membatasi skala pengembangan AI secara global. Tim Pro menganggap pembatasan profit akan justru membuat AI menjadi lebih merata. Namun masalahnya Dewan Juri, negara berkembang tidak membutuhkan AI yang lebih ideal. Mereka membutuhkan AI yang pertama cepat berkembang, kemudian yang kedua murah digunakan, dan yang ketiga terus meningkat kualitasnya. Semua itu hanya bisa terjadi jika perusahaan memiliki pertumbuhan modal yang sangat besar. Ketika profit dibatasi atau capped profit ini terjadi, maka yang terjadi adalah yang pertama, ekspansi teknologi ke pasar global menjadi lebih lambat, yang kedua pengembangan infrastruktur AI akan melambat, dan yang ketiga distribusi teknologi ke pasar global itu sendiri akan ikut tertunda. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini keuntungan besar secara progresif akan lebih meningkat dalam suatu perusahaan yang mengembangkan AI, bukan dari suatu investornya saja. Dewan Juri, maka dalam hal ini ketika profit itu sendiri tidak dibatasi, maka keuntungannya akan lebih besar dari dalam suatu perusahaan dengan keuntungan secara progresif dan tidak hanya dibatasi dalam jumlah yang terbatas, seperti keuntungan jumlahnya sudah sesuai dengan persentase yang sudah mereka buat sebelumnya. Dewan Juri, maka hal ini kami menolak untuk mosi perdebatan kita hari ini.